Dunia bergerak cepat, seolah semua harus dikejar sebelum terlambat. Tanpa sadar, tubuh ikut menegang, napas memendek, dan hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Di fase ini, kamu mulai menyadari bahwa kelelahan itu bukan karena kurang mampu, tapi karena ritme yang tidak lagi selaras. Ada bagian dalam dirimu yang meminta melambat, bukan untuk menyerah, tapi untuk kembali hadir. Dan mungkin itulah awal dari kejujuran yang paling sederhana. Berjalan pelan bukan berarti tertinggal. Ia adalah pilihan sadar untuk mendengar hidup tanpa harus berlari di depannya. Saat langkah diperlambat, kamu mulai merasakan detail yang sebelumnya terlewat. Napas yang lebih panjang, tubuh yang lebih jujur, dan pikiran yang tidak lagi tergesa. Di sini, kesadaran tidak datang sebagai konsep besar, tapi sebagai ritme baru yang bisa kamu tinggali. Tenang, nyata, dan cukup. Jika ritme ini terasa akrab di tubuhmu, kamu tidak perlu mempercepat apapun. Kamu bisa tinggal di sini, berjalan pelan bersama. Subscribe untuk ruang yang aman, tenang, dan membumi. Tempat kesadaran tidak perlu dibuktikan, hanya dijalani. Ada fase ketika tubuh mulai berbicara lebih jujur daripada pikiran. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat lelah yang tidak kunjung pulih. Kamu masih melakukan hal yang sama, tapi rasanya tidak lagi sejalan. Di titik ini, tubuh tidak meminta istirahat singkat, melainkan perubahan ritme. Tubuh menyimpan ingatan tentang semua dorongan yang pernah kamu abaikan. Ia tahu kapan kamu terlalu sering memaksa, terlalu jarang mendengar. Ketika sinyal ini muncul, itu bukan bentuk kelemahan. Itu adalah kecerdasan alami yang ingin melindungimu. Ritme yang berbeda sering terasa asing di awal. Dunia bergerak cepat, sementara tubuhmu ingin melambat. Ada rasa bersalah karena tidak lagi secepat dulu. Tapi justru disinilah kejujuran mulai tumbuh. Mendengarkan tubuh bukan berarti berhenti hidup. Itu berarti memilih hidup dengan cara yang lebih selaras. Kamu tidak kehilangan arah, kamu sedang menyesuaikan langkah, dan tubuh tahu persis kemana ia ingin membawamu. Kelelahan sering disalahartikan sebagai tanda tidak mampu. Padahal, banyak orang lelah karena terlalu lama bertahan di ritme yang tidak ramah. Kamu tidak malas, kamu hanya terlalu setia pada tuntutan yang bukan milikmu. Di sini, kelelahan adalah pesan, bukan vonis. Ada lelah yang datang bukan karena kurang usaha, tapi karena terlalu banyak menahan. Menahan ekspektasi, peran, dan citra diri yang harus dijaga. Tubuh akhirnya berkata cukup, bukan untuk menyerah, tapi untuk jujur. Dan kejujuran ini tidak perlu dibela. Saat kamu berhenti melawan rasa lelah, sesuatu melonggar. Tidak ada lagi kebutuhan menjelaskan diri. Kamu mulai melihat bahwa bertahan bukan selalu bentuk kekuatan. Kadang, melepas adalah kebijaksanaan. Kelelahan ini tidak ingin kamu diperbaiki. Ia hanya ingin didengarkan. Saat itu terjadi, rasa bersalah perlahan larut. Yang tersisa hanyalah pemahaman lembut tentang batas dirimu. Ada momen ketika kamu sadar bahwa hidup bukan lomba yang harus dimenangkan. Selama ini kamu berlari karena takut tertinggal. Tapi semakin dikejar, semakin jauh rasanya. Kesadaran ini datang pelan, tanpa gegar. Berhenti mengejar bukan berarti pasrah. Itu adalah keputusan untuk hadir sepenuhnya di langkah yang sedang kamu pijak. Ketika tidak lagi tergesa, hidup terasa lebih dekat. Seolah ia akhirnya bisa menyusulmu. Banyak hal datang justru saat kamu tidak mencengkeramnya. Ada ruang bagi napas, bagi rasa, bagi keheningan. Hidup mulai bergerak dengan caranya sendiri, dan kamu tidak perlu mengendalikannya. Di sini kamu belajar percaya, bukan sebagai konsep, tapi sebagai pengalaman tubuh. Tidak ada lagi dorongan untuk tiba lebih cepat. Yang ada hanya langkah yang cukup.
dan itu terasa aman. Napas adalah hal pertama yang memendek saat hidup terlalu cepat. Tanpa sadar, kamu menahan udara, menahan diri. Ketika ritme melambat, napas kembali mengalir, dan bersama napas, tubuh merasa pulang. Napas panjang tidak dibuat-buat. Ia muncul saat kamu tidak lagi waspada berlebihan, saat tidak ada yang harus dikejar atau dibuktikan. Tubuh akhirnya merasa aman untuk melepas ketegangan. Setiap tarikan napas membawa kehadiran, setiap hembusan membawa pelepasan. Tidak ada teknik khusus, hanya kejujuran. Di sini, hidup terasa lebih nyata di dalam tubuh. Napas yang panjang adalah tanda bahwa kamu tidak sedang melawan hidup. Kamu sedang mengizinkannya terjadi. Dan di dalam izin itu, ada ketenangan yang sederhana, tidak dramatis, tapi stabil. Diam dulu sering terasa menakutkan, seolah jika kamu berhenti, semuanya akan runtuh. Tapi di fase ini, diam tidak lagi datang sebagai ancaman. Ia hadir sebagai ruang aman. Tidak ada yang perlu diperbaiki dalam diam. Tidak ada target yang harus dipikirkan. Kamu hanya hadir, tanpa peran, tanpa tekanan. Dan anehnya, tubuh menyukai itu. Diam ini bukan kekosongan. Ia penuh dengan kehadiran. Ada rasa cukup yang tidak membutuhkan penjelasan. Hidup tidak berhenti, ia hanya melambat bersamamu. Disinilah kamu tahu bahwa tenang tidak harus dicari. Ia muncul saat kamu berhenti melawan. Dia menjadi teman, bukan musuh. Dan dari sini, perjalanan berlanjut dengan ritme baru. Ada masa ketika kamu mulai melambat, lalu muncul rasa bersalah yang halus. Seakan-akan berjalan pelan berarti kamu tertinggal. Padahal tubuhmu sedang memilih ritme yang lebih jujur. Rasa bersalah itu bukan kebenaran, hanya kebiasaan lama yang belum luruh. Berjalan pelan bukan bentuk penolakan pada hidup. Itu adalah cara baru untuk benar-benar hadir. Kamu masih bergerak, hanya tidak lagi terburu oleh ketakutan. Dan di sana, langkah terasa lebih utuh. Rasa bersalah perlahan memudar saat kamu berhenti menilai dirimu sendiri. Tidak ada standar eksternal yang perlu dikejar. Yang ada hanyalah kesesuaian antara tubuh dan waktu. Itu sudah cukup. Saat kamu mengizinkan diri berjalan pelan, hidup terasa lebih ramah. Tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan kecepatan. Kamu hadir sepenuhnya di setiap langkah, dan itu terasa aman. Dunia akan terus bergerak cepat, dengan atau tanpa persetujuanmu. Kalender tetap penuh, suara tetap ramai, tapi kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak wajib mengikuti semua itu. Ada pilihan untuk tetap tenang di tengah laju. Kamu tidak menolak dunia, kamu hanya tidak larut di dalamnya. Ada jarak sehat yang tercipta secara alami. Jarak ini bukan dingin, melainkan sadar. Dari sini, kamu bisa melihat dengan lebih jernih. Kecepatan dunia tidak lagi menentukan ritme batinmu. Kamu berhenti menyamakan cepat dengan penting. Yang penting kini terasa lebih sederhana, hadir, bernapas, dan melangkah dengan sadar. Tidak ada urgensi palsu. Di sini kamu belajar bahwa ketenangan bukan hasil isolasi. Ia bisa hidup berdampingan dengan kesibukan. Dunia tetap cepat, tapi kamu tidak kehilangan dirimu. Dan itu cukup. Kesibukan tidak selalu menghilangkan kehadiran. Yang sering menghilangkannya adalah pikiran yang terus berlari. Ketika kamu kembali ke tubuh, kesibukan terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi terpecah. Hadir penuh bukan berarti melakukan lebih sedikit. Itu berarti benar-benar ada di apa yang sedang dilakukan. Satu hal pada satu waktu. Tubuh mengenali ritme ini sebagai sesuatu yang aman. Di tengah aktivitas, kamu menemukan ruang sunyi yang tidak terlihat. Ruang ini tidak menghilangkan kesibukan, tapi menyeimbangkannya. Kamu tetap bergerak tanpa kehilangan pusat, dan itu terasa stabil.
Kesadaran tidak menuntut kondisi ideal. Ia bisa hadir di mana saja, bahkan di hari yang padat, dan kamu mulai mempercayai itu. Ada dorongan lama untuk selalu sampai tujuan, sampai versi terbaik, sampai rasa aman. Dorongan ini sering membuatmu melewati hari tanpa benar-benar tinggal di dalamnya. Kini kamu mulai melihat itu. Ketika dorongan untuk tiba dilepas, waktu terasa melonggar. Tidak ada lagi tekanan untuk cepat selesai. Proses menjadi tempat tinggal, bukan sekadar jalan, dan tubuh menyambutnya. Kamu tidak kehilangan arah dengan berhenti mengejar. Justru arah terasa lebih jelas, tidak lagi ditentukan oleh target luar, tapi oleh rasa selaras dari dalam. Di sini, hidup tidak lagi terasa tertunda. Kamu tidak menunggu sesuatu terjadi agar bisa tenang. Tenang hadir sekarang, dan itu cukup. Hari-hari kini tidak lagi dikejar seperti sesuatu yang akan hilang. Kamu bangun tanpa rasa tertinggal. Tidak ada daftar panjang yang menekan dada, hanya kesediaan untuk menjalani. Tanpa dikejar, hari terasa lebih luas. Ada ruang untuk bernapas, untuk jeda, untuk diam. Tidak semua momen harus produktif. Beberapa cukup dijalani. Kamu mulai mempercayai ritme hidup apa adanya. Tidak perlu dipercepat atau dikoreksi. Apa yang perlu datang akan datang. Tubuh tidak lagi waspada. Hari-hari ini tidak spektakuler, tapi terasa jujur. Kamu tidak mengejar hidup, dan hidup tidak meninggalkanmu. Keduanya akhirnya berjalan bersama. Ritme ini tidak datang dengan pengumuman besar. Ia hadir perlahan, hampir tidak disadari. Tubuh menyesuaikan tanpa perlu dipaksa, dan kamu merasa cukup aman untuk mengikutinya. Tidak ada lagi perlawanan antara keinginan dan kemampuan. Apa yang dilakukan terasa sepadan dengan energi yang tersedia. Kamu berhenti menuntut lebih dari yang perlu. Di sana, ritme menjadi jujur. Hari-hari tidak lagi terasa berat meski tetap berjalan. Ada aliran yang tidak dipikirkan, hanya dirasakan. Kamu tidak sedang mengatur hidup, kamu sedang menghidupinya. Ritme ini tidak ingin dipamerkan. Ia cukup untuk dijalani. Dan tanpa sadar, kamu mulai mempercayainya sepenuhnya. Tenang ini tidak datang dari puncak emosi. Tidak ada euforia, tidak ada ledakan rasa. Ia hadir sederhana, hampir biasa. Tapi justru disitulah kekuatannya. Kamu tidak merasa perlu menjelaskan ketenangan ini pada siapapun. Ia tidak mencari pengakuan. Tenang ini tinggal di tubuh, bukan di cerita. Dan itu terasa stabil. Tidak ada dorongan untuk mempertahankannya. Karena kamu tahu, ia tidak mudah hilang. Tenang ini bukan hasil usaha keras. Ia adalah kondisi alami saat tidak melawan. Tenang yang tidak dramatis ini tidak mencolok, tapi ia menopang segalanya, dan kamu mulai menyukainya apa adanya. Target tidak lagi berdiri sebagai cambuk. Ia ada, tapi tidak memaksa. Kamu bergerak karena kesiapan, bukan tekanan. Dan itu mengubah rasa hidup secara perlahan. Kamu berhenti mengukur nilai diri dari seberapa cepat sampai. Proses tidak lagi dianggap hambatan. Ia menjadi bagian yang layak dihuni, dan kamu tidak terburu keluar darinya. Hidup terasa lebih ramah tanpa paksaan target. Ada ruang untuk kesalahan, jeda, dan perubahan arah. Kamu tidak kehilangan arah, kamu hanya lebih mendengarkan. Tanpa dipacu, hidup tidak berhenti. Ia justru bergerak lebih selaras, dan kamu ada di dalamnya, bukan tertinggal di belakang. Kesadaran tidak lagi tinggal di kepala. Ia turun perlahan ke napas, ke langkah, ke rasa di dada. Kamu tidak memikirkannya, kamu merasakannya. Tubuh tidak lagi menjadi alat untuk mencapai sesuatu. Ia menjadi rumah yang layak ditempati.
Kamu mulai menghormatinya tanpa aturan keras, dan hubungan itu terasa hangat. Kesadaran di tubuh membuatmu lebih jujur. Kamu tahu kapan lelah, kapan cukup. Tidak ada lagi paksaan untuk melampaui batas. Yang ada hanyalah kejelasan. Di sini, kesadaran tidak terpisah dari hidup sehari-hari. Ia menyatu, dan kamu tidak perlu kembali kemanapun. Kamu sudah di sini. Waktu tidak lagi terasa sebagai musuh. Kamu berhenti mencoba mengalahkannya. Setiap jam dilewati tanpa resistensi, dan itu mengubah segalanya. Kamu tidak ingin mempercepat atau memperlambat apapun. Kamu tinggal di dalamnya. Waktu bergerak dan kamu bergerak bersamanya. Tidak ada yang tertinggal. Menjalani waktu tanpa melawannya membuat hidup terasa ringan. Tidak ada ketegangan yang perlu dijaga. Yang ada hanya kehadiran, dan itu cukup. Di titik ini, kamu tidak menunggu momen khusus. Hidup sudah terjadi, dan kamu sepenuhnya ada di dalamnya. Berjalan pelan bukan tanda tertinggal. Ia adalah cara jujur untuk bergerak sesuai kapasitas. Kamu tidak lagi memaksakan kecepatan yang bukan milikmu, dan tubuh mengenalinya sebagai kebenaran. Pelan memberi ruang untuk mendengar. Napas, rasa, dan batas menjadi jelas. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya hadir apa adanya. Kamu tidak sedang menahan diri. Kamu sedang menghormati ritme alami. Tidak ada rasa bersalah di dalamnya. Hanya kejujuran yang tenang. Di sini, pelan tidak lagi perlu dijelaskan. Ia cukup dijalani. Dan itu terasa sangat utuh. Kamu berhenti mengejar versi tertentu dari dirimu. Tidak ada lagi keharusan untuk segera sampai. Hidup tidak diminta untuk dipercepat, ia diminta untuk dijalani. Menjadi tidak lagi proyek besar. Ia terjadi dengan sendirinya, dari hari ke hari. Kamu tidak mengatur arah dengan tegang. Kamu membiarkannya terbuka. Tanpa terburu-buru, hidup terasa lebih ramah. Ada ruang untuk jeda dan perubahan. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang dikejar. Kamu tidak menunggu siapa dirimu nanti. Kamu hadir sebagai dirimu yang sekarang, dan itu cukup. Diam tidak lagi terasa kosong. Ia menjadi ruang aman, tempat kamu berhenti menjelaskan apapun, dan tubuh mengenalinya sebagai pulang. Di dalam diam, tidak ada tuntutan. Tidak ada perbaikan yang harus dilakukan. Kamu tidak menghilang. Kamu justru hadir sepenuhnya. Diam ini tidak mengasingkanmu dari dunia. Ia mengembalikanmu pada diri sendiri, tanpa jarak, tanpa topeng, hanya keberadaan. Dan ketika kamu kembali bergerak, kamu tidak meninggalkan diam itu. Ia ikut bersamamu, sebagai rumah yang selalu ada. Waktu tidak lagi terasa menekan. Kamu berhenti mencoba menguasainya. Kamu berjalan bersamanya. Langkahmu tidak tertinggal, tidak mendahului. Tidak ada dorongan untuk mengejar atau menahan. Waktu bergerak dan kamu ikut bergerak, tanpa gesekan, tanpa konflik batin. Kamu mulai percaya pada proses alami. Tidak semuanya harus dipahami sekarang. Tidak semuanya perlu dipastikan. Hidup tahu jalannya sendiri. Berjalan seiring waktu membuat hidup terasa lebih ringan. Tidak ada yang dikejar. Tidak ada yang ditinggalkan. Di titik ini, tidak ada yang perlu disesuaikan lagi. Ritme hidup terasa pas. Tidak berlebihan, tidak kurang. Kamu tidak memaksanya. Tubuh, pikiran, dan waktu berjalan bersama. Tidak saling mendahului. Tidak saling menarik, semuanya berada di tempatnya. Kamu tidak merasa mencapai sesuatu. Kamu hanya berhenti melawan. Dan dari situ, rasa selaras muncul dengan sendirinya. Hidup tidak terasa istimewa, tapi terasa benar. Dan kamu tinggal di dalamnya, dengan tenang. Berjalan pelan bukan tentang menolak dunia, tapi tentang berhenti melawan diri sendiri. Ketika ritme di dalam mulai selaras,
Dunia tidak lagi terasa sebagai tekanan, hanya sebagai ruang yang dilewati. Kamu tetap hadir, tetap bergerak, tanpa harus membuktikan apapun. Di titik ini, hidup tidak terasa tertinggal, hanya akhirnya jujur. Mungkin inilah bentuk kedewasaan yang paling sunyi. Hidup tanpa dikejar, tanpa mendesak diri untuk segera sampai. Kamu tidak lagi berlomba dengan waktu, hanya berjalan bersamanya. Dan dalam langkah yang sederhana itu, ada rasa pulang yang tidak bisa dijelaskan. Tenang, utuh, dan cukup. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini bersama Ruang Hening ini. Jika kamu merasa ritme pelan ini berbicara pada tubuh dan batinmu, kamu bisa subscribe untuk menemani langkah-langkah berikutnya. Tidak untuk menjadi apapun, hanya untuk hadir, pelan, dan jujur.